Beneran, aku itu kayak pengen ngajak ngobrol salah satu staff atau produsernya gitu ya. Om, kenapa sih om? Kok dibuat beda itu kenapa toh om? Ini mungkin aku bisa bilang spoiler alert kali ya, nggak ngerti apakah ini spoiler gitu ya, karena ceritanya pasti bakal beda anime sama manga. Tapi buat kalian yang belum baca manganya, ini spoiler jatuhnya. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oh, karena saya Menesan, selamat datang kembali di Sound Speak. Kali ini aku mau bahas soal salah satu fenomena, salah satu kontroversi yang cukup menjadi perbincangan lagi di jagadmaya perotakuan. Aku coba nonton episode terbarunya Promise Neverland Season 2 per video ini dibuat, yaitu episode kelima. Dan ceritanya semakin jauh dari manga dan semakin wadaw. Kemarin pun juga ada sempat yang komen kan ya, itu nanggepin soal permasalahan ceritanya ini beda dari manga. Dan aku pribadi memang sudah memutuskan, aku bilang waktu itu kalau kita coba tunggu aja dulu, aku pengen lihat sejauh mana sih bedanya itu nanti bakal sejauh apa. Karena jujur aku itu merasa penasaran, karena lihat dari openingnya, kalau kalian dari openingnya itu di terakhirnya itu ada Emma sama Rei setelah time skip, yang mana kan sebenarnya kalau di cerita manganya masih jauh banget gitu, masih agak jauh lah dari titik sekarang ini gitu loh, tapi dimunculkan di openingnya gitu. Makanya aku penasaran loh, ini bakal secepat apa di skipnya itu ceritanya. Dan ternyata episode 5 memang amat sangat jauh gitu. Jadi aku putuskan sekarang lah kelihatannya segera aku bahas aja, mumpung lagi anget-angetnya dan mumpung banyak orang juga kelihatannya banyak yang membicarakan, banyak yang kecewa, terutama para pembaca manganya terkait masalah ini tadi. Sebelumnya untuk komentar-komentar lainnya, request, saran lainnya untuk seri apapun, mau di IG, mau di komen, semuanya aku tampung dulu sebentar ya. Aku itu sudah ada schedule, soalnya udah ada rencana dalam waktu dekat itu mau ngeluarin video apa-apa aja, tapi belum sempet terrealisasi. Plus sekarang ada breaking news ini tadi. Jadi langsung kita mulai aja ya, biar nggak makin kepanjangan. Silahkan di like, share, subscribe kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Nanti jangan lupa di follow Instagramnya Sound Speak. Mari kita mulai seperti biasa, sebagai sama pecinta anime, sebagai sama penikmat Promise Neverland. Mari kita saling berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat. Cukup Promise sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Jadi ini memang sebenarnya kan sudah dari lama ya, beritanya itu dari 2020 akhir kalau aku nggak salah ya. Dan itu sempat aku snap juga di IG. Kalau memang ada informasi resmi kalau Promise Neverland Season 2 ini ceritanya nanti itu original, ceritanya itu bakal ada scene yang berbeda dari manganya, scene original yang nggak pernah ada di manganya. Nah, waktu itu ketika aku baca berita itu tadi, yang ada di pikiranku saat itu, aku nerima beritanya itu adalah tambahan scene, tambahan cerita ketika Emma dan kawan-kawan itu lagi di hutan. Sebelum mereka nyampe ke shelter, sampai ke tempat penampungan bawah tanah itu, mereka kan keluyuran dulu di hutan. Nah itu menurutku di manganya memang agak terlalu singkat, agak terlalu pendek gitu. Di bayanganku itu yang akan ditambahin gitu loh ceritanya. Bakal ketemu monster lagi, bakal ketemu makhluk-makhluk aneh, bakal banyak rintangan-rintangan lainnya yang sampai mereka putus asa. Itu yang ada di bayanganku gitu. Dan cuma 1-2 episode aja. Tapi ternyata mulai dari episode 3 kemarin itu sudah ada perbedaan yang amat sangat mencolok, yang amat sangat bikin beda banget ceritanya Promise Neverland ini tadi. Dan dilanjutkan di episode 4 dan episode 5 yang terbaru kemarin. Dan kemarin aku lihat di post IG, maaf aku lupa nama OA-nya apa, tapi aku lihat sekilas aja soalnya. Di situ itu dibilang kalau Promise Neverland Season 2 ini bakal mengskip atau nggak mengadaptasi arc Goldie Pound, yang mana itu salah satu arc yang penting dan cukup keren di manganya. Tapi setelah aku lihat-lihat lagi, aku langsung kepikiran, iya bener, Goldie Pound nggak akan dianimasikan. Tapi kelihatannya lebih dari itu. Kuviti Dala iya, dan cerita-cerita seterusnya itu juga iya, nggak akan ada. Karena elemen-elemen yang ada di arc ini tadi yang berkaitan dengan cerita-cerita di masa yang akan datang itu semua nggak ada, dihapus, bener-bener dihapus. Apa aja itu akan aku breakdown. Tapi ini yang perubahan-perubahan yang game changing, yang game breaking lah, maksudnya yang bener-bener beda banget, mencolok banget, yang bikin ceritanya bakal berubah 180 derajat antara manga sama anime. Nanti bakal aku buat video terpisah, mungkin gak tahu ya, aku tunggu momen, atau mungkin kelihatannya ya waktu season 2 nya nanti tamat, sudah habis, baru kita bedah sama-sama. Nanti akan aku bedah satu-satu manga sama animenya ini yang beda apa-apa aja, secara mendetail, bener-bener mendetail. Karena sebenarnya dari episode 1 aja, kalau yang sudah ngikutin manga ya, kalian pasti ngerti kalau ada beberapa
scene-scene atau momen-momen yang dihapus, yang dipercepat. Itu ya. Langsung aku mulai aja. Ini mungkin aku bisa bilang spoiler alert, kalian nggak ngerti apakah ini spoiler gitu ya, karena ceritanya pasti bakal beda anime sama manga. Tapi buat kalian yang belum baca manganya, ini spoiler jatuhnya. Jadi ya kalau mau ditutup videonya silahkan. Tapi buat kalian yang sudah baca manganya, ayo kita diskusi sama-sama, bantu aku. Nanti kalau barangkali aku ada yang salah, ada yang keliru, ada yang kurang, tolong ditambah, tolong dikoreksi. Oke? Pembeda yang pertama itu adalah waktu ketemu sama si Sonju sama Mujika. Itu ketika Emma dan kawan-kawan itu berpisah dengan mereka, si Mujika itu nggak ngasih Leontin ke Emma. Leontin ini buat apa? Leontinnya ini itu nanti berguna untuk menemukan sebuah tempat bernama Kufitidala. Nah, di Kufitidala itu nanti akan memberikan petunjuk buat nanti ceritanya lebih jauh menuju akhir itu Seven Walls. Seven Walls ini apa? Itu adalah sebuah gerbang multidimensional yang bisa menghubungkan mereka ke makhluk ini, yang mana namanya aneh sekali. Aku nggak ngerti gimana cara bacanya, tapi makhluk ini kalau kalian mungkin belum ngikutin manganya, dia ini bisa dibilang semacam dewa di Promised Neverland, atau ya kayak Shenlongnya Dragon Ball. Jadi dia itu bisa mengabulkan semua permintaan. Ini nanti makhluk ini tadi bakal berperan penting dalam menyelesaikan konflik, menyelesaikan permasalahan, semua permasalahan di manga Promised Neverland. Di manganya, di animenya, aku nggak ngerti apakah bakal muncul atau enggak, karena ya itu tadi, Leontinnya itu nggak dikasih, karena Leontinnya ini yang menjadi petunjuk awal untuk bisa menemukan si makhluk ini tadi. Yang kedua, pembeda yang kedua ini yang banyak banget orang komplainkan, itu adalah ketiadaan Mister, atau nama aslinya ya ini bukan spoiler lah ya, Yugo. Jadi Mister ini sebenarnya kalau di manganya dia itu adalah pelarian dari farm yang lain, dari peternakan yang lain, namanya Glory Bell, dan dia itu sudah menetap di shelter di penampungan bawah tanah itu selama kurang lebih 13 tahun. Jadi ketika Emma dan kawan-kawan masuk ke shelter itu, sebenarnya harusnya kalau di manganya mereka itu berkonfrontasi, mereka ketemu dan ya terjadi sedikit percekcokan lah dengan si Pak tua ini tadi, meskipun dia belum tua sih sebenarnya, dengan si Mister ini tadi. Nanti long story short, intinya si Mister ini tadi itu kalau kalian lihat di episode 4, episode 3, episode 4 itu ya, ada sebuah ruangan, terus ada tulisan coret-coretan di tembok help gitu, terus ada beberapa nama. Itu adalah kelakuannya dia sebenarnya, karena dia itu frustasi, dia stres. Nama-nama yang ada di tembok itu adalah nama teman-temannya dia yang nggak selamat ketika mereka itu pengen mencoba untuk explore dunia lebih jauh. Mereka pengen bebas, tapi nggak selamat. Cuman dia sendirian yang selamat dan dia depresi karena itu. Kenapa teman-temannya nggak selamat? Karena Goldie Pond. Jadi Goldie Pond ini salah satu arc krusial yang aku ceritakan ini tadi. Goldie Pond ini adalah sebuah tempat taman bermainnya para iblis. Para iblis ini, beberapa oknum iblis, itu punya keinginan untuk bisa memuaskan hasrat berburu mereka. Karena dulu manusia itu diburu, bukan diternakkan gitu. Jadi mereka itu punya hasrat, punya keinginan untuk bisa merasakan hal itu lagi, bisa memburu manusia. Nah, beberapa anak-anak yang tersesat gitu lah itu dicolek, dimasukin ke Goldie Pond dan jadi bahan perburuannya para iblis ini tadi. Termasuk temennya si Mister ini tadi, si Yugo ini tadi, itu pada nggak selamat, dan yang selamat itu cuman si Yugo. Dia mengira seperti itu. Tapi ternyata salah satu temennya itu ada yang selamat, namanya Lucas. Dan Lucas ini di dalam Goldie Pond, ini salah satu pembeda yang keempat ya. Lucas itu nggak ada. Lucas ini dia tuh bikin sebuah organisasi rahasia gitu ya, di dalam Goldie Pond ini tadi, berisikan para anak-anak dari beragam peternakan lainnya yang juga dicolek. Dia itu mimpin pergerakan untuk bisa mengalahkan, untuk bisa melawan balik, untuk bisa mengambil alih Goldie Pond dari para iblis-iblis ini tadi, yang mana sebenarnya agak mustahil sebelum kedatangan Emma dan yang lainnya. Selain manusianya, kita juga bahas soal para iblisnya. Ada salah satu iblis namanya Duke Lewis. Jadi si Lewis ini itu salah satu iblis yang punya strata sosial yang tinggi lah bisa dibilang, karena dia itu anggota kerajaan dan kekuatan bertempurnya juga luar biasa, di luar nalar, amat sangat kuat. Jadi si Lewis ini sebenarnya selain nanti menjadi antagonis utama di arc Goldie Pond, dia itu juga punya peran amat sangat penting di final arc-nya Promised Neverland. Kemudian pembeda yang keenam itu adalah penyerbuan shelter. Jadi shelternya kemarin di episode 4 itu kan langsung diburu gitu ya. Mereka barusan ketemu shelter, nggak ada berapa episode gitu, udah langsung diserbu dan langsung dihancurin. Kalau di manganya itu masih agak lama. Anak-anak yang di panti itu ya tinggalnya selama beberapa
entah aku nggak ngerti berapa bulan kali ya, berapa minggu atau berapa bulan itu ya di shelter itu terus, nggak diotak-atik sampai mencari Kofi Tidala yang tadi aku bilang itu ya mereka masih tinggal di shelter, belum diotak-atik sama sekali. Sampai akhirnya nanti suatu poin setelah Emma dan yang lainnya itu pulang dari Kofi Tidala, akhirnya diserang, akhirnya diserbu, ketahuan kalau ada tempat penampungan. Yang terakhir, ini yang episode kelima kemarin ya, ini amat sangat mind blowing sebenarnya, itu adalah Norman. Jadi kalau di manganya ya Norman itu masih jauh terungkap identitasnya kalau dia itu masih selamat, dan ternyata dia itu adalah si spoiler nggak ya? Spoiler deh, aku nggak akan ngomong deh dia itu sebenarnya siapa. Pokoknya intinya dia itu memimpin pergerakan gitulah ya, memimpin sebuah pergerakan revolusi yang mana dia menggunakan anggota-anggota dari peternakan lain untuk bisa mengalahkan para iblis ini tadi. Itu masih agak jauh ceritanya kalau di manga. Nah ini tadi episode 5 time skip gitu kan, nggak ngerti berapa bulan atau mungkin setahun kali ya, nggak ngerti berapa lama. Terus tiba-tiba mereka hidup dalam undercover di kota gitu, di kota iblis. Ujuk-ujuk di menit terakhir ketika mereka dikejar-kejar itu sama iblis, Normannya nongol gitu sama dengan anak buahnya dia. Jadi itu ada berapa ya? 7 berarti ya. Ada 7 pembeda yang amat sangat krusial. Dan sebenarnya ada satu lagi sih yang amat sangat mengecewakan buatku ya, sebenarnya amat sangat mengecewakan, itu adalah image atau watak atau karakter Emma itu diubah. Emma itu di manga aku nggak pernah lihat sedikit pun lah. Tolong koreksi aku kalau salah ya. Nggak pernah ada satu momen pun, seingatku, jarang dia itu putus asa, dia itu menyesal, dia itu merasa kalau ini udah pasti gagal lah. Aku nggak seharusnya bawa teman-temanku ini keluar dari peternakan karena udah nggak mungkin bisa hidup lah, nggak mungkin bisa survive. Tapi di animenya episode 5 kemarin itu aku shock setengah mati. Hah? Ini Emma kok jadi kayak gini? Emma di manga itu salah satu karakter seri manga menurutku yang punya tingkat kenaifan, optimisme yang bodoh cukup tinggi. Dia yang paling keras kepala menurutku, paling keras kepala, paling optimis, paling positive thinking, dan itu sirna di episode 5 season 2 nya kemarin. Jadi akhir kata ya aku menyayangkan sebenarnya, sebagai seorang pembaca manga juga ya kecewa gitu. Cuman ya sudahlah, mau gimana lagi. Beneran aku itu kayak pengen ngajak ngobrol salah satu staff atau produsernya gitu ya. Semua seri yang sejauh ini itu ceritanya dibuat beda dengan manga. Akame ga Kill, Tokyo Ghoul, Beelzebub, sekarang Promise Neverland juga, dan beberapa seri lainnya juga. Itu aku pengen ngajak ngobrol gitu loh. Om, kenapa sih Om? Kok dibuat beda itu kenapa toh Om? Jadi ya itulah ya, aku menyayangkan sebenarnya. Aku sejauh ini jujur aku kecewa, tapi ya mau gimana lagi. Menurutku tapi tetap masih bisa dinikmati juga ceritanya, tetap bikin penasaran. Aku ingin tahu gimana pendapat kalian yang ngikutin, yang nonton, yang udah baca ataupun belum manganya Promise Neverland. Taruh komentar kalian, opini kalian di kolom komentar. Oke, silakan di like videonya kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian yang pada ngikutin, pada shock, pada kaget, pada kecewa dengan Promise Neverland season 2. Jangan lupa juga di follow Instagram Sound Speak, dan subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itterasshai minasan.